Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menampilkan Video mengenai dilema etika yang melibatkan KAP. Selamat menyaksikan. Seorang auditor dari kantor akuntan publik bernama Edo ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan PT Tekno Agrikultur, sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi pertanian. PT Tekno Agrikultur sedang dalam proses mencari pendanaan dari investor Kultur Capital. Dan laporan keuangan yang selesai diaudit nanti akan digunakan sebagai dasar penilaian investor. Namun, selama proses audit, Edo menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan yang tidak sesuai, di mana perusahaan mengakui pendapatan dari kontrak jangka panjang terlebih dahulu secara penuh pada tahun berjalan. Padahal seharusnya perusahaan mengakui pendapatan tersebut secara bertahap sesuai dengan tahapan proses penyelesaian proyek. Permasalahan yang kedua, akuntan internal perusahaan melakukan manipulasi beberapa biaya operasional seperti biaya gaji karyawan dan biaya pemasaran. Hal ini sengaja dikurangi untuk menciptakan laba perusahaan yang lebih tinggi. Permasalahan yang ketiga, Direktur Keuangan PT Tekno Agrikultur, yaitu Azril, meminta Edo untuk memaklumi ketidaksesuaian tersebut dengan alasan perusahaan membutuhkan pendanaan agar bisa bertahan. Permasalahan yang keempat, KAP tempat Edo bekerja memiliki hubungan yang jangka panjang dengan PT Tekno Agrikultur, dan Edo khawatir akan kehilangan klien jika Edo bersikeras untuk melaporkan temuan auditnya secara lengkap. Saya melihat bahwa pendapatan perusahaan Bapak dari kontrak jangka panjang ini diakui secara penuh pada tahun ini, yang mana hal ini tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini, yang mengharuskan pendapatan kontrak jangka panjang ini diakui secara bertahap, secara berjenjang setiap periodenya. Apakah ini benar, Pak? Ya, itu benar, Pak. Jadi di sini kami itu butuh angka yang bagus untuk menarik investor, Pak. Jika kami tidak menunjukkan laba yang tinggi, maka nantinya siapa yang akan berinvestasi kepada kami? Tapi hal ini dapat menjadi masalah besar jika pihak investor mengetahui bahwa laporan keuangan Bapak itu tidak akurat. Kita harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku saat ini, Pak. Ya, saya mengerti, Pak. Tapi situasi kami di sini sudah sangat mendesak, Pak. Jadi kami di sini harus bertahan sebagai perusahaan. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan fakta yang relevan. Dalam adegan sebelumnya, Edo sebagai auditor eksternal dari KAP ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan dari PT Tekno Agrikultur. Selama proses audit, Edo menemukan beberapa kejanggalan, yaitu pendapatan dari kontrak jangka panjang diakui secara langsung pada tahun berjalan. Padahal seharusnya pendapatan tersebut diakui secara bertahap sesuai dengan persentase penyelesaian proyek tersebut. Selain itu, akuntan dari perusahaan tersebut juga melakukan manipulasi biaya operasional untuk meningkatkan laporan laba. Pak, kami sangat membutuhkan dana ini untuk bertahan. Saya harap Bapak bisa memahami kondisi perusahaan kami saat ini. Maka dari itu, untuk audit ini jangan terlalu keras. Saya mengerti betul pressure yang Bapak sedang hadapi saat ini. Namun tugas saya di sini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan Bapak itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini. Jika Bapak melaporkan ketidaksesuaian ini, maka Bapak sama saja merusak reputasi kami, perusahaan kami di mata investor yang sudah kami perjuangkan sampai detik ini. Langkah kedua yaitu identifikasi masalah etika. Dalam kasus ini, masalah utama etikanya yaitu pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan juga manipulasi biaya operasional. Azril sebagai Direktur Keuangan PT Tekno meminta Edo untuk memaklumi ketidaksesuaian itu demi mendapatkan pendanaan dari investor. Saya khawatir jika saya tidak melaporkan hal ini dapat merugikan para investor dan dapat merusak nama baik KAP kami. Tapi jika kita melakukannya sekarang, perusahaan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan. Jadi apa gunanya integritas jika perusahaan kita bangkrut? Kita harus mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Jika kami kehilangan pendanaan, maka akan ada banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Langkah ketiga yaitu menentukan siapa saja pihak yang terdampak.
Dalam situasi ini, pihak-pihak yang terdampak yaitu Edo sebagai auditor eksternal dari KAP, yang kedua ada Azril sebagai direktur keuangan dari PT Tekno, dan juga Farel sebagai akuntan dari PT Tekno yang melakukan manipulasi data, dan juga investor potensial yang membutuhkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Langkah yang keempat yaitu mengidentifikasi alternatif yang tersedia. Di sini Edo sebagai auditor eksternal memiliki beberapa alternatif tindakan. Yang pertama yaitu melaporkan seluruh temuan audit secara lengkap. Yang kedua, mengomunikasikannya kepada manajemen perusahaan serta memberikan saran perbaikan. Yang ketiga, tidak melaporkan ketidaksesuaian tersebut demi menjaga hubungan baik dengan klien. Baik, saya harus mempertimbangkan alternatif ini dengan mengambil keputusan hati-hati. Kami berharap Anda memilih opsi yang tidak merugikan hubungan kerjasama kita yang sudah berjalan sejauh ini. Langkah yang kelima yaitu mengidentifikasi hasil atau konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang pertama, jika Edo melaporkan seluruh temuannya secara lengkap, kemungkinan PT Tekno akan kehilangan pendanaan, namun profesionalitas dari Edo akan terjaga. Yang kedua, jika Edo tidak melaporkannya namun hanya memberikan saran untuk perbaikan, mungkin situasi ini lebih baik karena akan menjaga hubungan baik dengan klien. Dan yang ketiga, jika Edo tidak melaporkan temuannya, maka hubungan baik tetap akan terjaga, namun akan merusak integritas profesional dari Edo. Saya tahu setiap pilihan memiliki konsekuensi yang besar. Jika saya melaporkan semuanya tanpa kompromi, itu akan menjaga integritas saya. Tetapi perusahaan itu mungkin akan kehilangan banyak pendanaan. Jika saya tidak melaporkannya sama sekali, reputasi saya sebagai auditor bisa rusak. Baiklah, saya rasa opsi yang terbaik adalah melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan Bapak, dan dengan harapannya adalah tidak ada pihak yang dirugikan dan tanpa merusak hubungan kerjasama kita yang sudah berjalan sejauh ini. Dan saya akan rekomendasikan bagaimana cara menekan biaya perusahaan Bapak dan dapat melakukan manipulasi biaya. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Kami pun berkomitmen untuk bekerja sama dalam proses ini supaya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang terulang di masa yang akan datang. Tapi saya juga harus memastikan bahwa rekomendasi dari saya itu dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan Anda. Oke? Oke, kalau begitu kami akan memulai proses audit internal berdasarkan panduan Bapak tadi. Dan saya juga akan memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya sudah sesuai dengan standar akuntansi. Langkah yang keenam yaitu menentukan tindakan yang tepat dengan mengomunikasikannya kepada pihak manajemen dan memberikan saran perbaikan. Edo berusaha untuk tetap menjaga integritasnya dan juga membantu perusahaan untuk memperbaiki kesalahan.